Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Al-Insyirah TV. Baik, alhamdulillah kita lanjutkan pembelajaran ilmu nahwu untuk bisa i'rab, dan bab kali ini adalah mengenai marfu'atul asma. Jadi isim-isim yang memiliki alamat rafa atau marfu'. Oke, yang pertama adalah isim dengan kedudukan sebagai al-mubtada. Sederhananya adalah al-mubtada itu adalah isim atau kata dalam bahasa Arab yang bermakna isim dan dia berada di awal. Jadi tidak dipengaruhi apapun. Nah, biasanya kata atau isim dalam bahasa Arab yang di awal, yang terletak di awal dan tidak dipengaruhi apapun, itu berharokat atau beralamat marfu'. Nah, di sini contohnya at-talibu. At-talibu di sini kan terletak di awal kalimat, di awal kata. Maka at-talibu ini keadaannya dia marfu', kedudukannya sebagai al-mubtada. Nah, tanda rofanya yaitu dengan dhammah karena dia termasuk ismul mufrad. Jadi kita bacanya at-talibu. Jadi diakhiri dengan harokat dhammah. Kemudian yang kedua, contohnya adalah at-talibatu untuk yang perempuannya. At-talibatu. Kenapa dibaca dhammah? Karena kedudukannya sebagai al-mubtada. Oke. Jadi marfu'atul asma yang pertama adalah al-mubtada. Kemudian yang kedua al-khabar. Nah, khabar itu biasanya mengikuti al-mubtada. Jadi kita ambil contoh di sini, at-talibu nasyitun. Jadi kata nasyitun itu termasuk rafa karena dia kedudukannya sebagai al-khabar. Nah, jadi kita punya dua kata, al-mubtada dan al-khabar. At-talibu itu al-mubtada, nasyitun itu al-khabar. Kemudian untuk contoh yang perempuannya, at-talibatu nasyitatun. Nah, kata nasyitatun itu mengikuti at-talibatu. Nah, at-talibatu itu bermakna perempuan, maka nasyitatun pun bermakna perempuan. Jadi, kedudukan nasyitatun itu adalah al-khabar. Kemudian yang ketiga, marfu'atul asma yang ketiga adalah al-fa'il. Sederhananya kalau untuk al-fa'il itu maknanya adalah subjek atau pelaku. Jadi kalau ada kata kerja biasanya kan ada subjek, ada pelakunya. Nah, kita ambil contoh misalkan qama aliyun. Qama itu berdiri, aliyun ya Ali. Berarti qama itu kedudukannya sebagai kata kerja, aliyun adalah subjeknya. Jadi aliyun itu harus marfu'. Nah, karena Ali itu termasuk ismul alam, maka dia tanda marfu'nya dengan dhammah. Jadi kita baca qama aliyun. Nah, ini contoh untuk yang perempuan pelakunya. Qamat. Nah, kata qamatnya ditambahkan dengan tak tanis. Jadi qamat Fatimatu. Nah, kata Fatimatu kenapa dibaca harokat dhammah? Karena dia kedudukannya sebagai al-fa'il. Nah, ini untuk fi'il mudhari'nya. Yaqumu aliyun. Nah, yaqumu itu fi'il, aliyun sebagai al-fa'il atau pelakunya. Jadi dia harokatnya dengan dhammah. Kemudian ada yang perempuannya untuk kata kerja bermakna sekarang. Taqumu Fatimatu. Nah, kata Fatimatu itu kedudukannya sebagai al-fa'il. Sedangkan taqumu itu kedudukannya sebagai fi'il atau kata kerja. Kemudian yang keempat adalah naibul fa'il. Sederhananya naibul fa'il itu adalah pengganti fa'il. Nah, contohnya kita ambil duriba Zaidun. Telah dipukul Zaidun. Nah, jadi Zaidun di sini kedudukannya sebagai naibul fa'il. Jadi yang dikenai perbuatan. Duriba Zaidun. Jadi kenapa Zaidun itu sebagai atau tandanya rofa dengan dhammah? Karena dia berkedudukan sebagai naibul fa'il. Kemudian kalau untuk perempuan contohnya di sini duribas Aisyatu. Aisyatu di sini sebagai naibul fa'il. Nah, ini contoh untuk kata kerja yang bermakna sekarang. Yudrabu Zaidun. Zaid sedang dipukul. Nah, kata Zaid di sini kedudukannya sebagai naibul fa'il. Yudrabu itu sebagai fi'il. Kemudian untuk perempuan tudrabu Aisyatu. Nah, jadi sudah dapat 4 marfu'atul asma.
Nah, yang kelima, itu ada yang namanya isim kana. Jadi kana itu punya amalan. Amalannya adalah tarfa'ul isma wa tansubul khabar. Nah, kita lihat. Nah, ini dia. Kanallahu aliman. Jadi lafaz Allah di sini diberikan harokat dhammah karena lafaz Allah di sini kedudukannya sebagai isim kana. Jadi kana itu dia merofakan isim, kemudian menasabkan khabar. Nah, kata aliman di sini sebetulnya dia khabar. Jadi kita baca kanallahu aliman. Allahnya itu isim kana karena dia harus rofa, dan tandanya di sini dengan dhammah. Aliman itu harus mansub karena dia sebagai khabar kana. Selanjutnya ada khabar inna. Nah, kalau kana tadi isim, kalau inna dia khabar. Contohnya, kalau kita lihat di Al-Quran itu seringkali kita dengar innallaha. Nah, lafaz Allahnya dia dengan fathah karena dia termasuk khabar inna. Innallaha alimun. Alimunnya di sini termasuk isim inna. Jadi Allahnya dengan fathah, alimunnya dengan rofa atau dengan dhammah. Innallaha alimun. Kemudian yang terakhir untuk marfu' itu asma adalah at-tabi' lil marfu'. Jadi yang mengikuti untuk marfu'nya ada 4. Yang pertama an-na'tu, yang kedua ada al-'athaf, dan yang ketiga ada at-taukid, yang terakhir ada al-badal. Nah, ini penjelasannya. Untuk yang at-tabi' lil marfu', yang pertama adalah an-na'tu. Nah, an-na'tu itu berarti kata sifat atau yang disifati. Oke. An-na'tu itu sifat. Contohnya di sini ja'at tilmidhu al-mujtahidu. Nah, kata al-mujtahidu itu sifat dari at-tilmidhu. Nah, kenapa at-tilmidhu-nya dia dhammah? Nah, karena kata at-tilmidhu sendiri ini termasuk berkedudukan sebagai al-fa'il atau subjek. Jadi ja'a itu kata kerja, at-tilmidhu itu subjek, al-mujtahidu itu na'tu atau sifat ke at-tilmidhu. Makanya dia dengan dhammah. Kemudian yang kedua, contohnya adalah al-'athaf atau mengikuti kata sambung. Ini dengan waw. Contohnya ja'a Muhammadun. Kata Muhammadun itu kedudukannya sebagai subjek karena ja'a itu kata kerja. Wa di sini waw ataf atau kata hubung yang bermakna dan Ali, maka dia ataf ke kata Muhammad. Kalau Muhammad ini dhammah, maka Ali pun harus dhammah. Kemudian yang ketiga itu ada at-taukid atau penegasan. Contohnya di sini ja'a Muhammadun nafsuhu. Muhammadun di sini kedudukannya sebagai subjek karena ja'a ini kata kerja. Nafsuhu ini badal dari kata Muhammadun. Nah, terjemahannya ja'a Muhammadun nafsuhu. Telah datang Muhammad. Maksudnya nafsu di sini adalah bahwa Muhammad itu dengan datang sendirian. Jadi telah datang Muhammad dirinya sendiri gitu. Kemudian yang terakhir adalah qama Zaidun akhuka. Nah, ini badal dari kata Zaidun akhuka. Ini kan al-asmaul khamsah, isim yang 5. Nah, kata Zaidun di sini sebagai subjek, qama-nya kata kerja, maka akhu ini sebagai badal dari kata Zaidun. Nah, ini contoh untuk yang terakhir, na'tu untuk perempuan. Hadarat at-talibatu an-najihatu. Nah, karena di sini dhammah at-talibatu, maka an-najihatu pun dia harus dhammah. Oke, demikian, terima kasih. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa kembali di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.